saya tuh sukanya jadi mereka tuh banyak belajar gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya Hairus Salim di TTM, bukan teman tapi mesra, tapi talking 30 minutes. Nah, pada edisi yang ketujuh ini kita akan ngobrol dengan seorang perempuan yang datang dari Solo, yaitu Mbak Impian Nopitasari. Selamat sore Mbak Impian Nopitasari. Selamat sore. Terima Mas kasih Salim. ya atas memenuhi undangan kami. Nah, Sama-sama, Mas. Mbak Impian Nopitasari ini kami undang untuk membicarakan satu kegiatan literasi dia, yaitu menulis cerita dalam bahasa Jawa. Jadi memang ada banyak sekali penulis di Indonesia, tapi mungkin sedikit sekali yang memberi perhatian menulis dalam bahasa daerahnya. Selain itu, kebanyakan juga yang menulis itu biasanya orang tua, ya, menulis dalam bahasa Jawa itu orang tua. Tapi ini kebetulan Mbak Impian ini masih muda, jadi ini menarik perhatian ya dengan demikian. Nah, Mbak Impian ini berasal dari Grobogan, ya benar ya, Grobogan ya, dan menyelesaikan studinya di jurusan pendidikan bahasa Inggris ya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Begini, saya mulai dengan pertanyaan sederhana ya. Impian Nopitasari itu kalau dalam bahasa Jawanya apa ya? Loh, kok jangan ketawa. Ini kan karena Anda penulis bahasa Jawa. Jadi saya tanya Impian Nopitasari itu kalau dalam bahasa Jawanya apa kira-kira ya? Itu sulit, Mas, malah saya nggak pernah tanya sih. Kalau di bahasa Jawanya jujur nggak tahu, tapi itu sebenarnya saya tuh kan apa ya, kayak impen gitu loh, Mas. Impen kan pengen punya anak cewek dulu, orang tua gitu loh. Terus ya udah namanya dikasih nama Impian aja gitu. Nopitasari itu ngasal aja sih sebenarnya. Makanya nama saya tuh bingung mau diartikan gimana gitu. Jadi kira-kira kalau Impian Nopitasari itu nggak ada bahasa Jawanya gitu ya? Nggak ada. Nggak, ini pertanyaan bercanda sebenarnya. Nah, lucu. nah sebenarnya gini, saya ingin dapat mungkin penjelasan Anda, apa sih kira-kira alasan utama menulis dalam bahasa Jawa itu gitu. Alasan utamanya saya sebenarnya ya, Mas ya, kalau ditanya hal seperti itu jawaban saya tuh nggak bisa yang dake-dake tuh apa ya, itu yang dulu tuh nggak bisa, karena jujur banget dulu pertama nulis dalam bahasa Jawa itu saya tuh mau caper sama seseorang. Oh gitu. Mau menarik perhatian orang gitu loh. Kok bahasa Jawa kenapa? Karena dia penulis bahasa Jawa. Oh gitu ya. Jadi itu tahun berapa itu? Tahun 2010-2011 lah. Oke. Jadi ini sebenarnya PDKT ya, dalam rangka PDKT gitu. PDKT. Biar dilihat, oh ini loh nanti ada orang namanya Impian nulis gitu loh, udah sebenarnya biar dilihat si cowok itu gitu. Jadi sebenarnya bukan yang misalkan pengen melestarikan apa gitu. Tujuan utamanya tuh malah bukan yang seperti itu gitu loh. Oh gitu ya. Jadi sederhana waktu itu dimuat di mana? Akhirnya dimuat. Ya itu saya pertama nulis malah bukan, kan ada namanya gancaran sama geguritan. Gancaran itu kalau bahasa Indonesia prosa, kalau geguritan tuh puisi. Kebetulan saya tuh nulisnya waktu itu geguritan. Geguritan, jadi puisi. Malah puisi gitu. Itu dimuat di majalah Penyebar Semangat. Oh, Penyebar Semangat. Iya. Itu yang terbit di Surabaya ya. Jadi itu pertama kali. Pertama kali saya yang berbahasa Jawa. Habis itu berhasil nggak dapat cowoknya itu dengan cara itu? Ya maksudnya berhasil dalam arti dari temen gitu loh. Oh gitu. Karena nggak jadi kekasih gitu. Nggak jadi, tapi kami masih baik sih. Oh gitu. Satu komunitas malah. Oh gitu ya. Ya, oke. Tapi dia lihat saya kok, alhamdulillah. Ya oke. Habis itu lalu keterusan maksudnya. Ya, nah itu tujuannya jadi berubah gitu loh, Mas. Kalau dulu kan ya pokoknya pengen dilihat dia itu tok gitu loh. Tapi kok asik ya, kan pada dasarnya saya sudah nulis toh, Mas. Jadi sudah jadi penulis. Nah, dinulis cuma belum bahasa Jawanya belum gitu. Justru saya berangkat dari bahasa Indonesia gitu. Waktu itu nulis apa kalau bahasa Indonesia? Dulu kan masih ini ya, Mas ya, masih nulis teen lead kayak gitu di majalah teen, kayak Gaul zaman-zaman dulu itu lah, Mas, yang majalah-majalah Ibu Kota itu story.
Jadi kayak gitu. lebih dulu menulis dalam bahasa Indonesia daripada bahasa dalam Jawa. bahasa Jawa Ya. gitu ya. Nah, kok bisa menulis dalam bahasa Jawa tuh bagaimana ini? Artinya memang Anda sehari-hari sangat bisa berbahasa Jawa gitu. Oh ya, kalau Termasuk artinya berbahasa tuh kan ada orang bisa lah ya, tapi menulis tuh kan hal yang ya. lain tuh bagaimana itu? Oh ya gini, walaupun mungkin saya memang nulisnya berangkatnya dari bahasa Indonesia ya Mas ya. Cuma dari kecil sebenarnya saya sudah dibiasakan bapak guru SD Oh, gitu gitu. kan. Jadi ada itu majalah penyebar semangat itu memang teman masa kecil saya gitu. Oh, Jadi gitu. memang sudah baca dari kecil sih, itu kayak istilahnya apa ya? Kayak itu sudah tertanam di memori saya kan. Terus baca Bapak gitu. langganan penyebar semangat. Bukan langganan sih Mas, karena bapak kan di SD-nya itu ada majalahnya ada gitu, itu, terus diambilin kayak gitu sampai apa ya, sama bapak tuh sampai bingung udah diambilin udah selesai dibaca gitu, sampai majalah bekas ya itu, dan nyarinya susah ya di sana gitu kan. Gerobokan tuh beda kalau di Solo. Oh gitu. Yeah. Itu penyebar semangat. Selain penyebar semangat ada lagi nggak yang lain? Kalau yang Joyoboyo itu saya mulainya SMA kayaknya ya. Tapi kalau yang Mas Hasil yang penyebar semangat sama apa sih bacaan-bacaan yang saya nggak tahu itu terbitan mana, dan sekarang sudah nggak tahu kemananya itu, tapi yang jelas itu bahasa Jawa sih. Kayak apa ya, cerita rakyat kayak gitu loh Mas, cuma udah nggak kedetek Itu lagi. geguritan atau juga Prosa itu. Prosa. Yang ditulis belakangan lebih banyak prosa atau Prosa. puisi? Prosa ya. Di bahasa Indonesia pun juga prosa, tapi lucunya saya dulu pertama kali dimuat yang bahasa Indonesia pun juga puisi. Tapi pas kesininya tuh malah yang banyak prosa atau Artinya belakangan lebih banyak menulis prosa. Prosa tuh artinya esai atau cerpen ya. Cerkak kalau bahasa Oke, Indonesia, cerka ya. Cerka itu cerita cerita pendek ya. Ini salah satu terbitannya Mbak Impian Novitasari. Ini judulnya Kembang Pasren ya. Kembang Pasren ini kumpulan cerpen atau dalam bahasa Jawa disebut cerka, cerita cekak gitu. Ini sebelumnya dimuat di majalah-majalah itu ya, termasuk di Solo Pos, di Penyebar Semangat, Joko Lodang, Joyoboyo gitu. Oke. Nah, Mbak Impian, bahasa Jawa ini kan banyak ya, artinya dialeknya juga banyak, antara yang Jogja, Solo, kemudian ada Banyumasan. Nah, sebenarnya bagaimana sih yang ditulis Mbak Impian yang model mana? Oh, iya. Gini, kan saya tuh nulis yang dekat ya Mas, maksudnya saya asalnya kan dari Gerobokan, itu kan Pantura, ya kan Platka kan, Kudus, Pati, Rembang dan Gerobokan itu. Dan kebetulan saya berprosesnya di Solo karena saya kuliah di Solo. Kan otomatis saya kena Mataramannya gitu. Jadi kalau khusus saya itu narasinya campur sih Mas. Jadi walaupun Mataraman ya gaya Solo kayak gitu, masih ada ketok yang dari Gerobokannya kayak itu, beberapa gitu masih kelihatan gitu. Itu kecampuran gitu. Itu yang saya gitu. Kalau yang kebetulan kemarin sempat Mas, ini tahun kemarin saya dan komunitas Bolo Jawa itu ngumpulin cerkak-cerkak dari berbagai dialek yang ada di buku ini. Oh iya. Nah, ini tuh jadi kalau di sini tuh banyak, ada yang dari Banyumasan, ada dari Osing, Cirebon, terus Kudus, terus banyak Solo, Jogja tuh pasti masuk gitu kan. Terus dari Jawa Timuran, Mojokerto, ada dari Darjo, kayak gitu sih. Artinya sastra Jawa yang berkembang tuh mengakomodir keragaman dialog gitu, dari daerah-daerah itu ya. Tapi kalau yang Mbak Impian ini yang saya kuasai, ya artinya ada pengaruh Panturanya, tapi juga karena pernah tinggal di Solo ada pengaruh Mataraman Solonya ya. Oke. Nah, bahasa Jawa itu kan sulit ya. Nah, itu waktu nulis sering diedit juga nggak oleh editornya? Misalnya ini keliru istilahnya atau apa, nggak ada ya? Yo kalau edit kan pastilah ya Mas. Editornya seperti apa itu editingnya? Editingnya ya sama kayak edit biasa sih, cuma kalau ya minor sih ya Mas. Maksudnya nggak yang misalkan parah banget juga nggak, karena itu tadi kan memang seperti yang Mas Salim katakan bahwa memang beda. Bahasa lisan dan tulis itu memang beda. Mungkin orang tuh memang yang penutur bahasa Jawa sehari-hari memang ngomong Jawa gitu, tapi kalau nulis kalau nggak biasa tuh kagok.
Kagok ya. Iya, kagok memang beda bahasa tulis tuh. Memang harus dibiasakan gitu. Kalau yang saya tuh paling ada ya pastilah ada 1 2 kosakata yang misal kan lupa tau Mas kayak gitu. Ki opo ya bahasa Jawa. Ya udah nanti memang saya Oh, sengaja. ada kamus yang dipakai nggak? Kamus bahasa Jawa yang dipakai nggak oleh Anda? Kalau saya sebenarnya malah nggak punya kamus itu. Nah, kalau tadi pas ini bahasa Jawanya apa ya? Itu gimana cara memecahkannya? Tanya teman. Tanya Teman teman. terus ada kayak saya pakainya Bau Sastra online kayak gitu. Kayak kan berarti ada Ada sih. kamus bahasa Tapi jarang sih online. Mas. Oh, Jadi jarang. saya dapat kosakatanya tuh dari bacaan gitu loh. Dari bacaan. Dari bacaan. Kadang sampai temen saya ini apa sih kok bisa dapat kosakata kayak gini? Ya dari baca memang itu wajib gitu loh. Maksudnya dapat diksinya dari situ. Terus kan kadang saya kan ada ya Mas, misalkan saya emang sudah mentok nggak tahu ya udah tak miringin aja nanti juga diganti editor. Nah pas diganti itu saya saya perhatikan oh ternyata bahasa Jawanya ini gitu. Oh gitu. Sebenarnya sastra Jawa itu ya itu dinamikanya seperti apa sih sekarang ini? Artinya misalnya jumlah penulis, bener nggak asumsi bahwa kebanyakan yang menulis dalam bahasa daerah juga termasuk bahasa Jawa itu biasanya orang tua gitu. Nah itu sih yang istilah masih masih harus diluruskan sih karena angkatan saya saja tuh udah banyak gitu loh. Dan itu kan masih muda dan di bawah saya sekarang udah banyak lagi gitu. Oh gitu. Dan mereka produktif malah. Maksudnya sekarang malah mereka yang produktif gitu. Termasuk yang kami kumpulkan di buku ini juga ya, seperti ini misal atau ya. Seperti itu kumpulan tulisan ya. Ya, ini kumpulan tulisan dari penulis-penulis muda, Mas. Anda di situ juga. Kebetulan kalau saya nggak di sini karena saya ngumpulin. Oh gitu. Saya ngedit. Oh ya, ngeditnya saya itu. Oke. Yang meriksa gitu kayaknya layak enggak kayak gitu. Ini kan dari berbagai dialek tadi. Dan itu memang kami membatasi bukannya kok nggak nganggep orang tua itu enggak gitu. Cuma pengen tahu sih anak muda tuh animenya gimana, mereka tuh ketertarikannya gimana. Dan itu banyak banget saya ini nolak dari berapa ini 30-an ya, dari 100-an kayaknya. Tapi ini mengundang se-Jawa atau se-Indonesia malah? Se-Indonesia yang merasa kamu orang Jawa udah kamu bisa menulis silahkan kirim gitu. Cuma yang bedanya emang kami batasi umurnya maksimal 40 apa 35 kayaknya. Oh gitu ya. Nah, biar tahu gitu aja. Ada perbedaan nggak entah dari segi apapun ya antara generasi penulis Jawa yang dulu dengan generasi Anda dan mungkin di bawah Anda itu ada nggak perbedaannya? Perbedaannya pastilah ada ya Mas ya. Seperti apa itu perbedaannya? Kalau jadi gini, kalau itu pernah kan buku saya itu kan diulas gitu kan, diulas yang mana ini yang kumpulan cerpen itu. Itu mereka yang ngulas itu menitik beratkan pada bahasan. Jadi judulnya itu Jagat Modern ing Kembang Pasren. Jadi itu memang kan cerita saya di situ tentang kampus, tentang diskusi, tentang kota kayak gitu loh. Jadi dari segi tematik sebenarnya kontekstual ya, artinya anak muda sebenarnya, anak muda. Cuman bahasa yang digunakan bahasa Jawa. Jawa. Nah kan ada kesan gini tuh Mas. Wah cerkai mesti isine mesti tentang desa, tentang apa? Ya pasti ada, saya juga mau nggak mau karena saya anak desa ada lah gitu. Tapi bukan melulu tentang itu. Pada dasarnya bukan itu ya. Bukan melulu. Yuk banyak Mas, karena itu ada rubrik di JB yang namanya roman remaja. Oke. Nah, itu tuh yuk kayak anak-anak pacaran, BBM. Yang nulis juga anak-anak muda ya. Anak muda ya, dunianya mereka seperti kan waktu saya nulis Kembang Pasren posisi saya masih kuliah. Jadi di situ ada saya kuliah nggarap tesis, terus karena sering diskusi di Balai Sujatma, kok itu ada settingnya juga di situ, lagi ngikutin diskusi, walaupun mungkin ceritanya tentang kisah cinta misal kayak gitu. Cuma kan ya maksudnya settingnya bukan yang melulu harus di sawah, harus apa kayak itu enggak. Jadi bener dinamis sih. Ada yang modelnya kalau saya belum bisa sih, misalkan surrealis Jawa kayak itu wagu gitu lah kan. Tapi itu ada juga yang kayak gitu. Jadi pada dasarnya kebanyakan memang realis ya. Realis kayak gitu. Jadi belum agak mungkin masih artikulasinya untuk yang surrealis kayak gitu, abstrak itu mungkin masih jarang sedikit ya. Yang senior tuh paling Pak Jayus Pete. Oke, saya ingin kembali ke awal. Jadi sebelum menulis dalam bahasa Jawa, Anda kan juga menulis dulu dalam bahasa Indonesia. Nah sekarang masih nggak nulis bahasa Indonesia juga? Masih sih. Saya nulisnya tuh Mas, tergantung enaknya di mana gitu. Kan ada yang cerita tuh wah iki enaknya bahasa Jawa, wah iki enaknya bahasa Indonesia gitu. Jadi
nggak pasti, tergantung moodnya tuh di mana gitu. Nah, sekarang Kapan banyak gitu. menulis dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Indonesia? Kalau sekarang baru mulai mau membanyakan yang bahasa Indonesianya lagi kan. Kalau kemarin-kemarin emang bahasa Jawa terus gitu loh, seringnya banget bahasa Jawa kayak gitu. Kalau sekarang saya imbangkan sih mau. Oh, diimbangkan begitu. Jadi bisa dua karena memang kan di dalam sastra ya perkembangan ini kan kadang-kadang terbelah ya. Ada orang yang memang nulis bahasa Indonesia aja meskipun dia juga orang Jawa mestinya atau orang daerah tertentu ya. Tapi dia kadang-kadang juga lalu menulis dalam bahasa daerahnya, katakan Jawa. Tapi lalu dia tidak sama sekali menulis dalam bahasa Indonesia gitu loh. Kan jadi terbelah kayak gitu loh. Mungkin jarang orang yang dua-duanya ya, jadi jalan Iya, bersama gitu. Nah, Anda ingin melakukan yang seperti itu ya jadinya. ya kalau saya sih nulis enaknya gitu loh, maksudnya enggak Ya, yakin bisa gitu bahwa saya bisa menekuni Jawa bisa karya ya. sekaligus menekuni dalam bahasa Indonesia. Iya. Anda yakin bisa? Bisa mas, dan ya apa namanya, memang jujur memang beda sih, kan ada teman saya yang dia fokus di Jawa, terus ada yang Nah, kayak gitu. nah dia emang cara menulisnya beda kok, maksudnya beda. tema saya kan beda tuh kayak gitu, maksudnya kalau dibandingkan dengan cerkak yang misal dia fokusnya di Jawa itu beda kok. Bedanya itu di mana? Lebih ke mungkin tema kayak gitu kan, Kalau cara berceritanya katakan teknisnya kalau gitu. persaingan gimana sebenarnya? Jadi misalnya ada anggapan bahwa mereka di luar masalah yang daki-daki ya tadi ya, mereka yang nulis dalam bahasa daerah atau khususnya dalam konteks ini Jawa, kadang-kadang karena memang merasa dalam tanda petik gagal dari segi apapun loh ya, menulis dalam bahasa Indonesia. Itu gimana kalau ada asumsi seperti itu menurut Anda? Maksudnya gagal Ya kayak dalam segi apapun, mungkin gagal dari segi kualitas, gagal dari segi sambutan misalnya. Wah wis lah, tak nulis dalam bahasa daerah sendiri aja gitu. lah gitu misalnya. Nah ini kan istilah, makanya saya tanya apakah karena persaingannya lebih, ceruknya lebih sedikit kecil gitu dibanding misalnya menulis dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan se-Indonesia Iya, berarti. Nah, banyak. itu gimana menurut Anda asumsi itu? Menurut saya kalau yang curhat ke saya gitu ya, teman-teman itu katanya nggak terbiasa gitu ngomongnya. Jadi karena tidak Nggak terbiasa, terbiasa. bukan pengen apa ya, bukan yang udahlah nggak ini aku nulis ini aja. Mereka sebenarnya belajar kok mas, sering tanya saya gitu kan, maksudnya kan karena saya dui kan sebenarnya kan, jadi biasa kan nulisnya. Kalau mereka kan bahasa Jawa terus nih mbak, ini apa, tanya referensinya apa, misalkan ya udah kamu bacanya cerpennya siapa kamu ikuti dulu gini. Oh, artinya mereka juga punya keinginan ingin nulis Keinginan, bahasa pasti Indonesia kok. kan? Ada yang bisa, memang berhasil gitu lah, ya. Tapi ada yang udah yang ya wis lah, aku ternyata nggak ini mbak, apa nggak wagu gitu loh, bener-bener saya tuh jelek gitu. Ya wis aku tak fokus di bahasa Jawa aja gitu juga ada. Jadi sebenarnya bukan sing mereka pengen bersaing sih, lebih ke aku sebenarnya pengen nulis yang lain kayak gitu. Cuma mereka biasanya bingung mau mengkiblat ke siapa, terus bacaannya juga kadang ini loh terlalu memfokuskan, mereka cuma bahasa Jawa tok mas. Jadi memang novel-novel bahasa Jawa kayak gitu. Kalau saya kan enggak, semuanya tak baca gitu. Semuanya tak baca gitu. Jadi tadinya mungkin kebiasaannya aja sih mereka kayak gitu. Tapi kalau di bahasa Jawa sih enggak ada yang merasa tersaingi. Kalau pribadi saya enggak sih, ya udah kamu nulis ya wes nulis gitu. Udah ada yang nulis itu bagus sudah. Iya. Nah ini dijual bebas atau dijual secara komersil juga? Itu masih dijual itu. Itu gimana pasarnya sebenarnya? Saya ingin tanya. Ini kalau yang namanya memang itu segmented ya mas ya. Yeah. Mesti memang apa untuk kalangan sendiri gitu. Kalangan sendiri sih. Mesti ya wong penutur bahasa Jawa lah ya gitu. Terus teman-teman gitu. Kalau penjualannya sih kalau menurutku untuk ukuran buku bahasa Jawa sih banyak gitu, bahkan saya dalam bahasa Indonesia pun belum tentu kan cerpen bisa laku 100x 200x itu tidak mudah kecuali penulis yang cukup dikenal atau bahkan terkenal ya. Tapi yang kita pakai ukuran sederhana lah, kira-kira gimana ini? Kalau saya ini sih aku kadang bingung antara memang buku saya bagus atau teman saya banyak gitu, karena memang itu banyak yang beli gitu loh mas. Iya, oke. Jadi laris lah ya, laris. Tidak mengecewakan dari segi pasar ya. Enggak sih, karena memang saya tuh enggak yang berharap banget
ya harus laku sekian tuh enggak. Pokoknya saya pengen punya buku bahasa Jawa udah gitu. Tiap masalah itu nanti ternyata laku atau enggak ya wes itu tak serahkan. Tapi kan laku ya. Aku ternyata alhamdulillah kemarin itu kan masih ada royaltinya tuh Mas. Oh iya. Saya iya. tuh dapat 300 kayaknya. Oke, ya berarti ada dapat royalti lah ya, artinya oke. Impian nih sebenarnya juga baru-baru ini 2020 mengeluarkan buku juga, ini tapi khusus buku anak, judulnya si Jeliteng. Jeliteng. Nah, ini saya juga susah bacanya. Jeliteng. Nah, sekarang saya ingin masuk ini kan buku anak ya. Nah, transformasi ke ini kan juga tidak mudah. Artinya ada orang yang memang spesialis menulis serius, kemudian yang pop, lalu ada yang khusus yang remaja. Tadi kan Anda sebenarnya saya nulisnya segmennya remaja. Nah, tiba-tiba awal tahun 2020 ini Anda menulis anak. Ini gimana lagi ini transformasinya? Gimana ini? Jadi begini Mas, ini kan memang terbitnya 2020. Tapi itu dibuka ada keterangannya itu sebenarnya adalah kumpulan tulisan gitu. Tapi kan ini kan buku anak ya. Lepas ya, dari itu artinya bagaimana Anda tidak mudah loh. Ya. Kalau dalam konteks sastra Indonesia yang menulis anak mungkin susah juga menulis yang untuk ini ya, tapi yang menulis yang remaja atau yang orang tua itu tidak mudah untuk menulis buku anak gitu. Buku anak. Ini gimana ini? Anda kok bisa gitu loh? Saya tuh dibesarkan dengan dongeng. Yeah. Ya maksudnya orang tua saya atau simbahan saya itu suka bikin dongeng sendiri. Jadi misalkan di dapur itu ya ketemu bawang merah atau bawang putih apalah jadi dongeng apalah, terus nanti saya diajak di kebun nanti bersihin benalu kayak gitu dapat dongeng juga. Ini dulu udah ngarangit, jadi saya tuh dari kecil udah tertanam jadi gini, jadi ya udah ada di memori dan suka gitu didongengin, dan saya pengen gantian dongengin orang kayak gitu. Terus kalau untuk teknis sendiri juga teman saya baca kan juga di di majalah bahasa Jawa itu juga ada rubrik cerita anaknya. Yang sebagian ada pernah dimuat di sana itu. Ya, yang gitu, yang 4 cerita di cerita sini. Itu. Sebenarnya saya nulisnya banyak sih Mas, cuma saya masukin di situ yang setema itu kan fabel. Yang fabel, tokohnya yang binatang semua. Yang saya memang cari yang binatang, terus yang kira-kira jadi satu buku itu temanya satu lah ya. Satu, terus maksudnya nggak terlalu tebel. Terus ya bisa lah. Berarti yang ada tema lain lagi untuk buku anak ya? Untuk cerita anak yang ada ditulis? Sih. Yang tokohnya manusia gitu ada. Dan ada rencana mau diterbitkan juga? Kemungkinan, tapi kayaknya belum dalam waktu dekat sih. Karena nyari yang klop itu kan memang ceritanya banyak, tapi yang enggak mengumpulkannya itu agak setema itu agak susah gitu. Kecuali kalau yang ini tuh memang udah klop banget. Udah satu tema, udah binatang semua, terus ceritanya kayak gitu. Ya ini bagus, cetaknya juga mewah dan ilustrasinya juga meyakinkan ya, artinya bagus juga gitu. Ini gimana sambutannya Impian? Sambutan orang gimana ini? Jujur itu di luar ekspektasi saya Mas, sangat-sangat tidak terprediksi. Maksudnya gimana? Saya itu kan sebenarnya proyek berdua sama ilustratornya Naimatul Rofiqoh, atau di situ dia pakai nama samaran Nairinakat. Perempuan. Oke. Ya. Penulis esai, penulis cerita anak, dan ilustrator juga. Oke. Ya, nah terus? Itu jadi gini, saya tuh punya obsesi pengen nerbitin, pokoknya harus digambar Naim punya obsesi saya pengen gambar tapi ceritanya harus dari saya gitu. Makanya terus ya udah pokoknya kita itu 3 tahun prosesnya. Jadi 2017 ngobrol gini-gini, terus saya pokoknya sabar sih Mas. Dia kan juga banyak proyek, pokoknya seselonya saya pengennya tuh bukunya pokoknya bagus, pokoknya gambarnya saya nggak mau tahu, pokoknya pengennya bagus gambarnya. Terus ya udah itu jadinya buku itu gitu. Lah ternyata dilalahnya itu jadinya tuh pas pandemi kan. Dari Mei kan itu kan 2020. Terus sempat yang kami mikir udah pokoknya kita niatnya cuma ngelunasi nadar buku ini terbit. Udahlah cetak sedikit aja gitu kan, cetaknya gitu dicetak sedikit gitu. Ternyata pas dikeluarin kan iseng-iseng, jadi mau nyetak itu tuh nggak ada duit sama sekali, udah kita dari ini dicetak sendiri, jadi indie lah ya, self publishing. Ya. Semua itu bantuan teman semua. Jadi kan itu berarti kan
kami berharapnya cuma ngelunasi nadar udah, pokoknya aku dan Naim udah punya buku, wis udah nggak punya tanggungan. Tapi ternyata pas saya buka PO itu yang pesen tuh banyak banget, Banyak tuh kisarannya berapaan? 500 lebih gitu Oh loh. ya, 500-an lebih ya. 500 lebih gitu, sampai saya tuh shock sama Naim, iki beneran enggak gitu tah. Oh iya, selamat ya. Terus ya bener-bener Ini harganya berapa? 75. 75.000 ya. Dan Ya artinya wajar lah dengan kualitas kertas dan warna seperti ini ya. Jadi akhirnya harusnya cetak ulang akhirnya ya, berarti ya. Ya dicetak lagi terus, dan Ini kan tidak jual langsung ya. Artinya ini melalui online ya. Benar kan? maksudnya Penjualannya kan melalui online. Nah, itu pembelinya dari mana saja? Pembelinya dari mana saja sih Mas, bahkan ada yang non Jawa juga loh, maksudnya teman-teman saya, bukan teman saya, maksudnya yang itu saya nggak kenal, itu ada yang dari Minang, ada yang Batak, ada Tapi yang mungkin juga orang gitu. Jawa mungkin. Bukan Mas, jadi mereka gini, mereka kan itu kan dipasarkan Iya. di Instagram juga. Nah ada yang jadi gini, itu kan mereka tertarik gambarnya, terus kok bahasa Jawa dan cerita anak gitu, mereka tuh kayak pengen tahu, aku juga pengen dong bikin bahasa, teman saya yang di Bugis itu kan, pengen dong, aku pengen, ini kan kebetulan jadi buku saya ini cerita anak bahasa Jawa yang digarap serius itu baru ini, dalam arti emang ilustrasinya full, yang ceritanya pakai kertas art paper, Iya. dan kayak gitu memang baru Memang buku selama saya ini gitu. garapannya kurang bagus ya buku anak bahasa Jawa itu. Bukan kurang bagus sih, tapi maksudnya pengemasannya gitu loh Mas, paling kayak dikumpulin aja, maksudnya kayak buku biasa kayak cakak itu ya mungkin kayak gitu, terus mungkin ilustrasinya Seadanya lah ya. Ya, kayak gitu. Baru kalau buku dalam bahasa Indonesia kan bagus ya. Bagus, Bahasa ya. Inggris apalagi. Apalagi. Tapi dalam bahasa Jawa menurutmu baru ini yang Baru ini. digarap baik segi visual maupun isi maksimal gitu Maksimal ya. banget sih. Oke. Karena memang pengennya saya gini sama Naim tuh, pokoknya pengen kalau kami punya buku tuh harus bagus gitu loh. Kayak memang orangnya tuh sok-sokan kayak apa ya idealis ya apa gitu, pokoknya walaupun 3 tahun nggak apa-apa lah. Tapi yang beli ini kira-kira guru atau anak-anak atau gimana ya? Kok cukup, artinya sekali lagi untuk ukuran buku kan itu besar ya. Oke. Jadi malah kalau guru tuh kayaknya persentasenya sedikit malah. Karena kan begini ya, misalnya ada satu survei beberapa tahun yang lalu khususnya di Jogja ini dan khususnya di kota, pelajaran yang paling sulit itu bukan matematika, tapi bahasa Jawa gitu. Menurut kamu gimana ini dengan cerita anak ini dia baca langsung si anak, harapannya memang pembacanya anak atau guru sebenarnya? Kalau saya sih sebenarnya ini Mas, itu kan buku yang sebenarnya kalau isinya tuh lebih ke anak sekitar kelas 4 SD ke sana lah ya, maksudnya kayak gitu. Ke atas lah. Maksudnya kalau dia baca sendiri gitu loh, maksudnya untuk itu memang umur segitu. Cuma kalau saya sih terserah, misalkan ternyata banyak juga yang beli tuh mereka tuh anaknya masih kecil Mas, kecil gitu, terus ya. Nah orang tuanya tuh saya suka mereka belajar gitu, jadinya mereka pengen dongengin, terus ada apa ya kayak kedekatan orang tua dan anak gitu loh. Terus kenapa saya bikin memang gambarnya harus bagus, karena mungkin gini, bahasa Jawa itu susah nanti nggak mudeng kayak gitu, tapi kan paling nggak dia tertarik gambarnya dulu gitu loh. Ya. Tertarik gambarnya dulu. Artinya memang sifat buku anak daya tarik visualnya harus kuat. Dan ternyata banyak sih yang saya tuh suka kan dikirimin video yang yang beli buku saya itu loh dari anaknya, terus anaknya belajar baca kayak gitu. Saya tuh mungkin kontribusi saya baru segitu dan itu sedikit ya maksudnya untuk kayak gitu. Tapi saya senang ternyata mereka tuh sebenarnya masih ada minat untuk baca itu di daerah-daerah dari mana itu misalnya contohnya? Di Jakarta ada. Tapi keluarga Jawa gitu. Juga mungkin ya. Itu keluarga Jawa. So ada yang blasteran juga, misalkan istrinya Batak, nanti ini Jawa itu ada. Maksudnya kan ada yang pengen mengenalin bahasa ibunya masing-masing gitu, ternyata tertarik gitu. Terus ada yang sebenarnya kayak kan sekarang ini ya modelnya tuh walaupun keluarga Jawa tuh anaknya pakainya bahasa Indonesia. Sehari-hari pakai bahasa Indonesia. Ya itu nggak jauh-jauh sih termasuk kakak saya juga. Jadi emang adanya buku itu bisa
mengingat lah, maksudnya ini kamu tuh punya bahasa ibu sendiri sebenarnya kayak itu, dan orang tuanya tuh ya juga belajar, ini nggak anaknya aja tuh saya sukanya karena tuh tanya saya, Mbak ini apa gitu maksudnya jadi gitu. tanya gitu, ini artinya apa gitu. Tanya. Karena di belakang tidak ada glosari ya. Nggak ada, emang sengaja. Memang sengaja tidak emang ada sengaja. glosari. Nggak ada itu. Kan untuk yang penutur bahasa Jawa sendiri kan juga ada kosakata yang nggak tahu Mas, 1 2 lah. Emang saya sengaja ben kok ngono nanti biar mereka kalau susah tanya aja gitu. Dan ada sih satu pembacanya gitu bikin catatan gitu Mas, dicatat yang nggak tahu gitu, terus dikonfirmasi ke saya, dia nyari artnya sendiri dulu gitu. Mbak ini kok bener nggak sih kayak gitu, itu ada. Dan saya tuh sukanya jadi mereka tuh banyak belajar gitu loh. Termasuk di set Mas, saya kagetnya itu yang beli tuh banyak yang dari pondok pesantren gitu. Oh iya benar, karena kan kayak keluarga Gus Neng itu kan anaknya kan diajarin bahasa Kromo kan kalau di sana kan. Ini model bahasa Jawanya, model bahasa Ngoko. Jawa apa ini? Ngoko ini. Ngoko, jadi yang rendah lah ya. Ya, ngoko yang kayak sehari-hari lah. Kenapa keputusannya bikin ngoko itu apa? Kenapa? Mas, kalau sebenarnya cerita saya itu semuanya ngoko. Oh gitu ya. Semuanya ngoko. Ya lebih enak aja kan tapi yang belum baca cerita saya biasanya tuh kayak seuzon dulu. Aku nggak iso bahasa Kromo halus gitu. Itu dibaca dulu, itu tuh ngoko loh. Tapi ternyata kalau yang baca, oh iya sih saya paham, ternyata kayak gitu. Cuma ya paling nggak ngefek sih 1-2 kosakata yang nggak dimengerti, itu mereka tetap paham kok, keseluruhan cerita tuh tetap paham gitu. Ya, saya kira kalau mendengar cerita Anda dari segi penjualan ya sukses, terus dari segi apresiasi juga menarik ya. Nah, dengan seperti itu lalu Anda punya niat meneruskan nggak ini? Iya sih, banyak yang tanya Mas, kan banyak yang resensi juga kan. Udah banyak tuh itu, terus terutama yang di keluarga pondok itu kan, Mbak bikin buku lagi buat santri-santri, buat bikin lagi. Ya itu kayak gimana ya, beban ya Mas, istilahnya kan kalau kita ngeluarin buku dan itu bagus, terus nanti kalau keduanya itu kan ada beban pertamanya tuh bagus, kan harusnya lebih bagus lagi gitu. Nah itu saya mungkin tetap ada, saya insya Allah mau ngelebihin lagi, cuma pengennya saya berlepas diri, istilahnya nggak yang harus yang sebau ini gitu ya, kayak gitu. Nah, saya kembali lagi ke awal, keberhasilan Anda sebagai penulis ini ketika menulis dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa ini, menurut Anda? Enggak, ini yang dirasakan, ini kita yang tahu, meskipun ukuran keberhasilan tuh Anda lah yang mengukurnya, kan tahu gitu. Kira-kira gimana? Kan sudah nulis dalam bahasa Indonesia, sudah, lalu sekarang bahasa Jawa, dengan cerita ini gimana? Kalau jujur saya lebih dikenal nulis bahasa Jawa sih, karena sering misalkan mencantumkan bio saya tuh Impian Novitasari Cerkais. Cerkais ya. Jadi gitu. Cerkais gitu. Jadi udah tertempel itu impian tuh memang mulanya bahasa Jawa. Dan saya senang-senang aja sih. Nggak masalah. Artinya Anda sebagai penulis merasa lebih sukses dalam menulis dalam bahasa Jawa kan, dalam bahasa Indonesia. Iya. Gitu. Oke, saya kira ini salah satu yang mungkin diuntungkan dari penulis berbahasa Jawa itu, karena mungkin juga para penutur Jawa itu juga penduduknya jauh lebih besar ya. Tapi itu bukan berarti saya kira penulis dari daerah lain tidak bisa juga menulis dalam bahasa daerah mereka. Yang jelas saya kira Impian Novitasari ini satu contoh dari anak muda yang menulis dalam bahasa daerahnya, dalam bahasa Jawa, dan ternyata memperoleh sambutan yang sangat sambutan yang menarik, dan apresiasinya juga besar dari banyak kalangan gitu. Nah, terima kasih saya kira ya Impian atas obrolannya ini gitu. Sukses, dan semoga nanti akan terbit terus buku-buku dalam bahasa Jawa. Saya pribadi sebenarnya lebih menginginkan memang banyak orang menulis dalam bahasa daerahnya ya, termasuk dalam bahasa Jawa dalam hal ini ya, Impian. Demikian saudara sekalian, TTM kita edisi ke-7, bukan teman tapi mesra, tapi talking 30 minutes. Selamat berjumpa lagi.